Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga membawa berkah untuk langkah kita. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe, supaya kami bisa terus menghadirkan cerita-cerita yang menyentuh hati. Angin pagi di Sumeneb berhembus pelan ketika Raisa berdiri di depan rumah kayu kecilnya, memandangi tanah kelahirannya untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatan. Rumah itu sederhana, berdinding anyaman bambu, dengan aroma laut yang dibawa angin dari kejauhan. Selama bertahun-tahun, tempat itu menjadi saksi bagaimana ia bekerja tanpa lelah demi keluarganya. Namun pagi itu berbeda. Ada berat di dada, seolah setiap langkah menuju masa depan terasa seperti menjauh dari masa lalu yang sudah sangat melekat dalam dirinya. Di dalam rumah, ayahnya sedang terbaring lemah. Beberapa tahun terakhir kondisinya menurun, dan biaya pengobatan terus membengkak. Ibunya yang renta masih berusaha tampak tegar, padahal matanya bengkak karena menangis semalaman. Raisa duduk di samping ayahnya, menggenggam tangan keriput yang dulu begitu kuat menggendong dan membesarkannya. "Bapak kuat, Enduk, jangan khawatir," ucap ayahnya lirih. Raisa menahan air mata yang hampir pecah. Raisa berangkat bukan karena ingin pergi, Pak, tapi karena ingin Bapak sembuh. Kalau Raisa tetap di sini, kita tidak punya apa-apa. Ayahnya tersenyum kecil, lalu berbisik, Allah pasti melihat niat baikmu, Enduk. Pergilah dengan hati yang bersih. Allah akan menjagamu. Setiap kali mendengar nama Allah disebut dalam kondisi seperti itu, jantung Raisa selalu bergetar. Ada harapan, tapi juga ketakutan. Ia bukan takut pada takdir, tapi takut tidak cukup kuat menjalaninya. Saat matahari mulai naik, suara mesin travel terdengar dari kejauhan. Itulah tanda bahwa wujud dari keputusannya sudah menunggu. Ibunya memeluknya lama sekali, seolah tidak rela melepaskan. Ingat, Enduk, kalau capek, kalau takut, kalau rindu, jangan lupa mengadu pada Allah. Minta petunjuk lewat doa. Allah tidak pernah jauh dari hamba yang tulus. Raisa mengangguk pelan. Ia tidak berani bicara karena suaranya pasti pecah. Hanya air mata yang turun. Tapi ia mengusapnya cepat-cepat agar ibunya tidak semakin sedih. Dalam hati, ia berbisik padamu, "Ya Allah, kuatkan langkahku. Aku tidak semampu yang terlihat. Aku hanya ingin keluargaku baik-baik saja." Perjalanan menuju Surabaya terasa sangat panjang. Jalanan berganti, desa-desa ditinggalkan, sawah berubah menjadi kota, dan setiap perubahan itu kembali mengingatkannya bahwa ia sedang meninggalkan sesuatu yang tidak bisa digantikan. Rumah, bau tanah, tawa keluarga, suara adzan yang terdengar dari musola kecil tempat ia tumbuh, sampai kebiasaan ibunya memasak untuknya setiap pagi. Saat bus bergerak semakin jauh, Raisa memandangi jendela dengan pandangan kosong. Ia membayangkan ayahnya yang sedang berjuang menahan sakit, ibunya yang diam-diam berdoa memohon keselamatan, dan dirinya sendiri yang harus kuat di negeri orang. "Apa aku bisa?" gumamnya pelan. Tidak ada yang menjawab, hanya suara mesin dan angin. Tapi entah kenapa, dalam hening itu, ia merasa seolah Allah sedang membisikkan ketenangan kecil ke hatinya. Sesampainya di bandara, Raisa bergabung dengan rombongan TKW lain. Mereka datang dari berbagai daerah, membawa cerita dan luka masing-masing. Ada yang tegar, ada yang pasrah, ada pula yang matanya sembab karena baru saja mengantar anaknya yang masih kecil. Raisa tersenyum kecil saat beberapa di antara mereka menyapa. Ia mencoba terlihat ramah meski kegugupan mengalir kuat dalam dirinya. Agen yang mendampingi memberikan pengarahan, menjelaskan aturan, jam terbang, tempat tinggal sementara di Riyadh, hingga dokumen yang harus dijaga. Semua terdengar rumit, tapi Raisa mengangguk saja, berharap Allah memudahkan ingatannya. Saat pesawat lepas landas, itulah momen ketika Raisa benar-benar sadar, hidupnya bergeser. Ia bukan lagi gadis desa yang sederhana. Ia sedang menuju negeri asing dengan budaya berbeda, bahasa yang tidak ia kuasai, dan keluarga kaya tempat ia akan bekerja. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Tapi di dalam hati kecilnya, ia kembali meminta, "Ya Allah,
Jika jalan ini adalah jalan yang kau pilih, tuntunlah aku agar tidak menyerah. Lindungi aku dari orang yang berniat buruk. Dekatkan aku pada kebaikan. Dan kembalikan aku pada keluargaku dalam keadaan terhormat. Di tengah suara mesin pesawat yang bergemuruh, Raisa memejamkan mata dan merapalkan doa diam-diam. Ia tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemewahan. Ia hanya meminta diberi kesempatan untuk membahagiakan orang tuanya. Dalam perjalanan panjang menuju Riyadh itulah, Raisa tidak tahu bahwa takdir sudah menunggu, takdir yang akan mempertemukannya dengan seseorang yang mengubah jalan hidupnya sepenuhnya. Amir, majikan muda yang bahkan belum pernah ia bayangkan akan hadir dalam ceritanya. Namun semua itu masih jauh di depan. Yang ia punya saat itu hanyalah harapan, ketakutan, dan keyakinan bahwa Allah tidak pernah tidur dalam menjaga hamba yang berniat baik. Raisa tiba di Riyadh menjelang malam. Udara gurun terasa kering dan asing, berbeda jauh dari angin asin Madura yang membesarkannya. Dari bandara, ia dijemput supir keluarga Al-Fahim dan dibawa menuju sebuah rumah megah yang hampir seperti istana kecil. Lampu-lampu kuning menyala hangat, memantul pada dinding batu pasir yang tinggi, membuat Raisa merasa semakin kecil. Ketika pintu gerbang terbuka, ia sempat menelan ludah. Ia belum pernah bekerja di keluarga sekaya ini. Mobil berhenti di halaman luas, dan seorang wanita paruh baya, kepala rumah tangga, menyambutnya dengan tatapan tegas namun sopan. Selamat datang. Di sini kerja keras dihargai, tetapi disiplin adalah segalanya, katanya melalui terjemahan orang Indonesia lainnya. Raisa mengangguk patuh, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Di sudut ruangan, ia melihat seorang pemuda tinggi, mengenakan baju putih bersih khas Arab, wajahnya tampan namun dingin. Tatapannya dalam, tetapi bukan tatapan yang mudah dibaca. Dia hanya melirik sekali sebelum kembali menunduk pada ponselnya. Itulah pertama kali Raisa melihat Amir, pemuda yang kelak mengubah hidupnya. Saat itu, ia bahkan tidak menyadari bahwa pertemuan itu akan menjadi awal sebuah takdir. Hari pertama bekerja berjalan penuh tekanan. Raisa harus belajar banyak hal, cara menyajikan teh dengan tata krama Arab, cara membentangkan karpet saat keluarga berkumpul, hingga bagaimana mengatur napas agar tetap tenang ketika nyonya rumah memberikan instruksi cepat. Meski begitu, Raisa tidak pernah membantah. Ia tahu ia datang bukan untuk mencari kenyamanan, tetapi untuk berjuang. Di sela-sela pekerjaannya, ia sering memandangi keluarga itu dari kejauhan. Nyonya rumah tampak lembut namun tegas. Tuan rumah sangat jarang ada di rumah, disibukkan urusan bisnis. Dan Amir hampir selalu terlihat sibuk dengan laptop atau telepon genggam. Ia seperti membawa dunia yang berbeda dari semua orang di rumah itu. Raisa memperhatikannya diam-diam, bukan karena berani, tetapi karena penasaran. Mengapa seorang pemuda sekaya dan sedewasa itu terlihat seperti menyimpan banyak beban? Namun setiap kali Amir lewat, Raisa langsung menunduk. Ia sadar diri. Ia hanyalah pekerja, tidak pantas memandang lama-lama. Suatu sore, Raisa sedang membersihkan ruang perpustakaan keluarga. Ruangan itu sunyi, dipenuhi rak buku tinggi dan aroma kayu yang menenangkan. Ketika ia sedang merapikan buku di meja, tiba-tiba pintu terbuka. Amir masuk tanpa suara, membuat Raisa hampir menjatuhkan tumpukan buku. Ia cepat-cepat menunduk dan mundur beberapa langkah. "Maaf, Tuan," ucapnya gugup. Namun Amir hanya meliriknya sebentar. "Teruskan saja," katanya singkat. Suara rendah namun jelas. Raisa mengangguk dan kembali bekerja. Tapi tanpa ia sadari, Amir memperhatikannya dari sisi ruangan. Bukan dengan tatapan kasar, tetapi tatapan penuh rasa ingin tahu. Raisa bekerja dengan hati-hati, sangat teliti, seolah ingin memastikan tidak ada sedikit pun debu yang tertinggal. Amir melihat itu dan tiba-tiba mengingat peristiwa beberapa hari lalu. Ketika Raisa datang, terlihat lelah setelah perjalanan panjang, tetapi tetap tersenyum pada setiap orang yang ia temui. Ada sesuatu pada gadis itu yang membuat Amir terhenti. Sebuah ketulusan yang jarang ia temukan dalam lingkungannya. Hari demi hari berlalu, dan hal yang aneh mulai terjadi. Amir yang biasanya dingin, perlahan menunjukkan perhatian kecil kepada Raisa, meski tidak pernah terang-terangan.
Suatu pagi, Raisa sedang membersihkan halaman saat angin gurun tiba-tiba berhembus kencang membawa butiran pasir halus. Raisa menyipitkan mata sambil tetap melanjutkan pekerjaannya. Amir yang sedang lewat berhenti sejenak. "Masuk saja dulu. Anginnya buruk hari ini," katanya perlahan. Raisa terkejut. Tidak menyangka majikan muda selevel itu memperhatikannya. "Tapi pekerjaan belum selesai, Tuan," jawabnya ragu. Amir hanya menggeleng. "Kesehatanmu lebih penting dari halaman bersih." Kata-kata itu sederhana, tapi membuat Raisa bingung. Ia tidak terbiasa diperlakukan begitu baik oleh majikan. Bahkan di Madura pun, ia jarang mendapat perhatian seperti itu dari orang lain. Dalam hati, ia bertanya, "Ya Allah, apakah ini cara MU menunjukkan bahwa aku tidak sendirian di tempat ini?" Malam-malam berikutnya, ketika semua penghuni rumah sudah beristirahat, Raisa sering duduk di sudut kamarnya yang sempit, melipat tangannya sambil menatap langit-langit. Ia merapalkan doa dalam hati, meminta kekuatan dan perlindungan. Ia takut berharap terlalu jauh. Ia tahu batasnya. Ia tahu posisinya. Tapi ia juga tidak bisa memungkiri bahwa sejak Amir menunjukkan perhatian kecil itu, hatinya mulai bergetar dengan cara yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Ia mencoba mengusir perasaan itu, namun setiap kali ia menunduk di hadapan Amir, ada getaran halus yang tidak bisa ia jelaskan. Ia kembali memohon, "Ya Allah, jaga hatiku. Jangan biarkan aku tersesat oleh perasaanku sendiri. Aku ingin tetap menjalankan tanggung jawabku. Aku tidak ingin melukai siapapun." Di sisi lain, Amir pun merasakan sesuatu yang membingungkan. Ia tumbuh di lingkungan yang penuh kemewahan, namun sering merasa kesepian. Semua orang memperlakukannya dengan hormat, tetapi tidak pernah dengan ketulusan. Namun gadis Madura bernama Raisa itu berbeda. Ia bekerja dengan hati, bukan hanya tangan. Ia berbicara dengan lembut, bukan pura-pura. Ia menunduk bukan karena takut, tetapi karena menghargai. Dan tanpa Amir sadari, rasa ingin tahunya berubah menjadi rasa yang lebih hangat. Ia mulai memperhatikan langkah Raisa. Caranya tersenyum kecil ketika sedang lelah. Caranya menutup pintu dengan pelan agar tidak mengganggu yang lain. Hal-hal sederhana yang justru menusuk hati Amir. Namun baik Raisa maupun Amir belum menyadari apa yang sebenarnya sedang tumbuh di antara mereka. Yang mereka tahu hanya satu, ada sesuatu yang berubah. Ada sesuatu yang mendekatkan dua hati yang berasal dari dunia yang sangat jauh. Sesuatu yang mungkin bukan kebetulan, tetapi bagian kecil dari takdir yang Allah simpan rapi untuk waktu yang tepat. Hari itu langit Riyadh tampak pucat, seakan sedang menyimpan sesuatu. Dari pagi, Raisa sudah merasa ada yang berbeda di rumah keluarga Al-Fahim. Nyonya rumah terlihat lemah saat sarapan. Wajahnya lebih pucat dari biasanya. Para pelayan lain saling berbisik, tetapi tidak ada yang berani mendekat. Raisa, yang sedang menata meja, sesekali mencuri pandang, khawatir wanita itu kelelahan. Namun ia hanya pekerja baru, tidak pantas bertanya banyak. Meski begitu, hatinya terus gelisah, seolah Allah sedang membisikkan sesuatu lewat firasat yang lembut. Ketika siang hari datang dan kegiatan rumah mulai mereda, Raisa baru saja selesai mencuci piring ketika terdengar suara benda jatuh dari ruang tengah. Suaranya keras, menggema, membuat semua orang terkejut. Tanpa pikir panjang, Raisa berlari ke arah sumber suara. Napasnya tercekat ketika melihat nyonya rumah tergeletak di lantai. Tubuhnya tak bergerak, dan piring pecah berserakan di sekitarnya. Seketika rumah itu berubah kacau. Para pelayan panik, saling berteriak, tidak tahu harus melakukan apa. Ada yang mencoba mengangkat, ada yang malah menangis ketakutan. Sementara itu Raisa justru merasa seluruh tubuhnya dingin, tetapi hatinya mendorong kuat. Ia harus bertindak. Ia berlutut di samping nyonya, memeriksa napasnya yang tersengal dan detaknya yang melemah. "Ibu, ibu dengar saya?" panggil Raisa dengan suara bergetar. Nyonya tidak menjawab. Wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Tanpa memikirkan apapun, Raisa meminta tolong kepada pelayan laki-laki agar memanggil ambulans dan segera membawa air. Begitu air datang, ia membasuh wajah nyonya dengan hati-hati,
sambil terus memanggil namanya. Tidak ada satupun pelayan lain yang berani menyentuh Nyonya karena takut dimarahi. Tapi Raisa tidak peduli. Yang penting baginya adalah menyelamatkan nyawa perempuan itu. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, ini bukan rumahku, bukan keluargaku, tapi jika Engkau mengizinkan, tolong kuatkan tanganku. Jangan biarkan sesuatu terjadi padanya." Tak lama kemudian, langkah kaki cepat terdengar dari arah tangga. Amir datang dengan wajah panik. Matanya membesar ketika melihat ibunya terbaring tak berdaya. "Ibu!" teriaknya sambil berlutut di sisi yang lain. Namun di tengah kepanikan itu, ia sempat menoleh ke arah Raisa, dan entah bagaimana, tatapan itu menunjukkan rasa kaget sekaligus terima kasih. Ia tidak menyangka gadis itu begitu berani mengambil tindakan ketika semua orang justru kebingungan. Raisa memberi penjelasan singkat. Suaranya tetap sopan meski gemetar. "Tuan, ibu tiba-tiba jatuh. Napasnya lemah. Ambulans sudah dipanggil." Amir mengangguk cepat. Ia memegang tangan ibunya erat-erat. Sementara Raisa mencoba menenangkan sang nyonya dengan suara lembut, terus berharap Allah memberi pertolongan. Beberapa menit kemudian ambulans tiba. Waktu itu terasa berjalan lambat. Petugas medis membawa nyonya rumah dengan tandu, memasang tabung oksigen, dan meminta anggota keluarga untuk ikut. Ketika Amir berdiri untuk mengikuti ambulans, ia kembali menatap Raisa. Tatapan yang berbeda, tajam, namun hangat, seolah menyimpan makna yang belum sempat terucap. Namun ia tidak punya waktu berbicara. Ia hanya mengangguk sebagai ucapan terima kasih sebelum bergegas masuk mobil. Rumah besar itu mendadak sunyi setelah ambulans pergi, meninggalkan para pelayan masih dalam keadaan syok. Sebagian dari mereka saling menyalahkan, sebagian lagi terdiam ketakutan. Namun ada satu kenyataan yang tidak bisa disangkal. Dari semua orang di rumah itu, hanya Raisa yang bergerak cepat menyelamatkan nyonya. Dan berita itu menyebar pelan dari mulut ke mulut. Malam harinya, suasana rumah sangat hening. Tidak ada tawa, tidak ada suara televisi. Semua orang menunggu kabar dari rumah sakit, tetapi tidak ada yang datang hingga larut. Raisa duduk di sudut kamarnya, lutut ditarik ke dada, memeluk diri sendiri. Ingatan tentang nyonya rumah tergeletak tak berdaya terus muncul dalam kepalanya. Ia takut jika sesuatu yang buruk terjadi, ia akan merasa bersalah sepanjang hidup. Ia menutup mata dan merapalkan doa dalam hati. "Ya Allah, Engkau tahu aku hanya ingin menolong. Jika tindakan ini salah di mata mereka, aku mohon Engkau tetap melindungi niatku. Dan jika wanita itu masih diberi umur panjang, kuatkan keluarganya. Kuatkan aku juga, ya Allah. Aku tidak tahu apa yang menanti esok hari." Beberapa jam kemudian, saat Raisa hampir tertidur karena kelelahan, pintu diketuk pelan. Ia terkejut, lalu segera bangkit. Amir berdiri di depan pintu, wajahnya letih, matanya merah seperti habis menangis. Namun ada sesuatu di tatapannya yang membuat Raisa terdiam. "Ibuku stabil," katanya pelan. "Dokter bilang kau menolongnya di waktu yang sangat penting. Kalau kau terlambat sedikit saja, mungkin lain hasilnya." Raisa memegangi dadanya. Rasa lega dan syukur mengalir deras. "Allah yang menolong, Tuan. Saya hanya melakukan apa yang saya bisa," jawabnya lirih. Amir menatapnya lebih lama, seolah mencoba memahami sosok di depannya. "Tidak semua orang akan melakukan apa yang kau lakukan hari ini. Terima kasih. Sungguh." Raisa menunduk dalam, malu sekaligus bingung menerima ucapan itu. Sebelum pergi, Amir menambahkan, "Mulai hari ini, kau tidak sendirian di rumah ini." Ketika pintu tertutup kembali, Raisa berdiri kaku, napasnya tercekat. Kata-kata itu menggema di telinganya. Ada sesuatu yang berubah. Sangat berubah. Ia merasakan hal yang tidak bisa dijelaskan. Campuran syukur, lega, dan getaran halus yang membuat dadanya hangat. Dalam hati ia kembali berbisik, "Ya Allah, apakah ini awal dari sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan?" Sejak kejadian jatuhnya nyonya rumah, suasana di keluarga Al-Fahim berubah perlahan. Rasa dingin dan jarak yang dulu memenuhi rumah itu mulai mencair sedikit demi sedikit. Para pelayan menjadi lebih berhati-hati,
Dan Nyonya Rumah, meski masih dalam masa pemulihan, sering menyampaikan salam hangat untuk Raisa. Tapi perubahan terbesar justru datang dari Amir. Pemuda itu yang sebelumnya hampir tidak pernah memperhatikan kehadiran pelayan, kini beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada Raisa saat melihatnya bekerja. Tatapannya tidak lagi sedingin dulu. Ada penghargaan, ada ketulusan, dan ada sesuatu yang tidak bisa Raisa definisikan. Setiap kali tatapan itu bertemu mata Raisa, gadis Madura itu merasakan dadanya bergetar halus. Namun ia selalu cepat menunduk, takut salah tingkah. Ia tahu batasnya. Ia tidak berani berharap terlalu jauh. Dalam hati, ia sering berbisik, "Ya Allah, jauhkan aku dari perasaan yang membuatku lalai. Aku datang untuk bekerja, bukan mencari sesuatu yang tidak pantas untukku." Namun takdir tidak pernah bertanya apa yang kita harapkan. Ia bergerak dengan caranya sendiri. Dan Raisa mulai menyadari itu pada suatu sore yang tenang. Nyonya Rumah meminta Raisa menemaninya duduk di taman belakang. Udara sore terasa hangat. Burung-burung kecil berkicau di antara pepohonan kurma yang tinggi. Nyonya Rumah tersenyum lembut, memandang Raisa dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Kau gadis yang baik," katanya pelan. "Allah pasti mencintai orang yang hatinya bersih seperti dirimu." Raisa tidak tahu harus menjawab apa. Ucapan itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia hanya mampu menunduk dan berkata, "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk Ibu." Nyonya Rumah mengangguk, lalu mengelus tangan Raisa. Sebuah perlakuan yang belum pernah Raisa terima dari majikan manapun. "Aku sudah lama mengamati caramu bekerja. Kau tulus, sopan, dan tidak pernah mengeluh. Di rumah ini, kau membawa ketenangan." Beberapa langkah dari tempat mereka duduk, ternyata Amir berdiri memperhatikan. Ia mendengar semua kata ibunya, namun tidak segera mendekat. Tatapannya lembut, seperti seseorang yang diam-diam menemukan jawaban yang sudah lama ia cari. Ia menyadari bahwa penghormatan ibunya kepada Raisa bukan hal kecil. Dan bagi Amir, itu berarti sesuatu. Sesuatu yang membuatnya melihat Raisa bukan hanya sebagai pelayan, tetapi sebagai seseorang yang kehadirannya membawa cahaya. Malamnya, saat Raisa sedang melipat kain di ruang cuci, Amir tiba-tiba menghampiri. Ia berdiri beberapa langkah darinya, seolah ingin menjaga jarak tetapi juga ingin bicara. "Raisa," panggilnya pelan. Raisa langsung menunduk. Jantungnya berdebar. "Ya, Tuan." Amir menatapnya cukup lama sebelum berkata, "Terima kasih untuk apa yang kau lakukan untuk Ibu. Aku tidak akan pernah melupakannya." Raisa tersenyum kecil. "Saya bersyukur bisa membantu, Tuan. Semua terjadi karena Allah mempermudah." Amir mengangguk, lalu menambahkan sesuatu yang membuat Raisa terdiam. "Kadang Allah mempertemukan manusia dengan cara yang tidak kita sangka." Kalimat itu menghantam hati Raisa lebih keras daripada yang ia harapkan. Ia merasa seluruh tubuhnya panas, bingung, takut, dan kagum dalam satu waktu. Ia tidak berani menjawab apapun. Setelah Amir pergi, Raisa duduk lama sekali, memegangi dadanya yang terus berdebar. "Ya Allah, lindungi hatiku," bisiknya dalam doa yang lirih. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih besar terjadi. Saat Raisa sedang membawa teh untuk para tamu keluarga, seorang kerabat jauh dari pihak tuan rumah melihatnya dan mengomentari asal-usulnya dengan nada merendahkan. "Anak kampung seperti ini tidak pantas berada di rumah sebesar ini," katanya sambil tertawa sinis. Raisa terdiam, tidak membalas. Ia tidak ingin membuat masalah. Namun Amir, yang kebetulan lewat, mendengar semua ucapan itu. Wajahnya seketika berubah tajam. "Hormat," katanya tegas kepada kerabatnya. "Semua yang bekerja di rumah ini adalah bagian dari keluarga kami. Tidak ada yang pantas diremehkan." Suasana ruangan langsung hening. Kerabat itu terkejut karena Amir yang biasanya tenang tiba-tiba bersikap keras. Raisa berdiri kaku, tidak tahu harus berbuat apa. Ia merasa malu, tetapi juga terharu. Tidak pernah ada yang membelanya seperti itu. Malamnya, Amir memanggil Raisa ke ruang kerja.
Hatinya berdebar ketika mendekati pintu. Sesampainya di dalam, Amir terlihat gugup untuk pertama kalinya. Tangannya menyentuh meja, seolah sedang mencari kekuatan untuk berkata jujur. "Raisa," ucapnya pelan. "Aku ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat penting." Raisa menelan ludah, mencoba tetap menunduk sopan. Amir menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang dalam dan mantap, "Aku ingin melamarmu." Raisa serasa kehilangan napas. Ruangan seperti berhenti bergerak. Kata itu, lamaran, bukan sesuatu yang bisa ia bayangkan, bahkan dalam mimpi sekalipun. "Tuan, saya hanya pelayan," ucapnya terbata. Amir menggeleng pelan. "Di mataku, kau bukan pelayan. Kau perempuan baik. Kau tulus. Dan Allah adalah saksi bahwa niatku bukan main-main." Raisa menutup mulutnya. Air mata turun tanpa bisa ditahan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dalam hatinya, ia berkata lirih, "Ya Allah, benarkah ini takdir yang kau pilih untukku?" Dan itulah awal dari segalanya. Hari-hari setelah lamaran itu terasa seperti berjalan dalam mimpi bagi Raisa. Ia sering terbangun di malam hari hanya untuk memastikan bahwa semuanya bukan sekadar hayalan. Ia tidak pernah membayangkan seorang majikan muda seperti Amir, lelaki kaya, terhormat, dan berasal dari keluarga terpandang, akan sungguh-sungguh melamarnya sebagai istri. Setiap kali mengingat kata-kata Amir malam itu, dadanya kembali bergetar. Namun bersamaan dengan kebahagiaan, ada ketakutan yang perlahan merayap. Raisa merasa dirinya terlalu kecil untuk semua ini. Ia takut dianggap tidak pantas. Takut melukai keluarga Amir tanpa sengaja. Dan yang paling ia takuti, bagaimana ia menjelaskan semuanya kepada orang tuanya di Madura. Namun, saat ia berdoa dalam hening, meminta petunjuk, ada ketenangan halus yang turun ke dadanya. Seolah Allah ingin mengatakan bahwa ketika niat seseorang tulus, maka takdir akan berjalan sesuai waktunya. Keluarga Al-Fahim menerima keputusan Amir dengan berbagai reaksi. Nyonya rumah yang selama ini lembut justru menyambut Raisa dengan pelukan hangat. "Jika ini pilihan Amir, maka aku menerimamu sebagai anakku juga," ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Raisa hampir menangis mendengarnya. Ia tidak pernah dipeluk oleh ibu majikan sebelumnya, apalagi dianggap sebagai anak. Tuan rumah sempat terkejut, namun setelah melihat kesungguhan Amir serta mendengar penjelasan dokter bahwa Raisa lah yang menyelamatkan nyawa istrinya, ia akhirnya mengangguk dan berkata, "Jika Allah menulis namamu dalam hidup keluarga ini, maka kau layak mendapat tempat di dalamnya." Kata-kata itu membuat Raisa terisak pelan setelah kembali ke kamarnya. Ia bersujud dalam doa panjang, berbisik lirih, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Aku hanya hamba kecil. Jika ini jalan yang kau bukakan, maka tuntunlah hatiku agar tidak sombong, agar tetap rendah hati dan menjaga kehormatanku." Persiapan pernikahan dilakukan dengan sederhana sesuai permintaan Raisa. Ia tidak ingin pesta besar atau kemewahan. Ia hanya ingin akad yang sah, berkah, dan tidak memberatkan keluarga Amir. Namun keluarga itu justru merasa tersentuh dengan kesederhanaan Raisa. Mereka mengatakan seorang perempuan yang tidak meminta apapun justru pantas menerima segalanya. Amir sendiri menghabiskan waktu lebih sering di rumah, memastikan semua berjalan lancar. Setiap kali mereka berpapasan, Amir selalu memberikan senyum tipis yang membuat Raisa semakin gugup. Namun Raisa mulai melihat sisi Amir yang tidak banyak orang tahu. Ia penyayang, sabar, dan penuh tanggung jawab. Ia memperhatikan hal-hal kecil seperti memastikan Raisa cukup istirahat, memberikan waktu padanya untuk menghubungi keluarga di Madura, dan bahkan menanyakan warna baju yang Raisa sukai untuk hari akad. Semua perhatian itu membuat Raisa sering menunduk malu sambil memegangi dadanya yang berdebar. Apa benar lelaki sebaik ini memilih perempuan sederhana sepertiku? Begitu pikirnya berkali-kali. Ketika hari pernikahan tiba, suasana rumah keluarga Al-Fahim dipenuhi cahaya hangat dari lampu-lampu kecil yang dipasang sederhana di taman belakang. Tidak ada pesta besar, hanya keluarga dekat dan beberapa kerabat saja. Raisa mengenakan gaun putih polos yang dipilihkan oleh nyonya rumah. Tidak ada perhiasan yang mencolok,
Hanya kerudung lembut dan riasan tipis yang membuat wajahnya tampak bersih dan tenang. Saat ia melihat dirinya di cermin, ia hampir tidak mengenali siapa gadis itu. Pandangannya tiba-tiba berkaca-kaca, dan sambil menatap pantulan dirinya, ia berbisik, "Ya Allah, apakah ini benar aku? Apakah aku mampu menjadi istri yang baik?" Nyonya rumah memegang kedua pundaknya dari belakang, tersenyum hangat. "Kau tidak perlu menjadi orang lain, Raisa. Jadilah dirimu sendiri. Itulah alasan Amir memilihmu." Ketika akad dimulai, Raisa duduk dengan tangan gemetar. Suara penghulu terdengar jelas, doa dipanjatkan, dan semua orang mendengarkan dengan khusyuk. Amir duduk di depan. Wajahnya tenang namun matanya tampak berkaca-kaca. Saat ia mengucapkan ijab kabul dengan suara mantap, Raisa merasa seluruh tubuhnya bergetar. Kalimat itu begitu sederhana namun mengubah seluruh jalan hidupnya. Ia menunduk dalam-dalam, dan air mata mengalir diam-diam saat ia mengucapkan syukur dalam hati. "Ya Allah, terima kasih telah membukakan pintu yang tidak pernah aku bayangkan. Terima kasih telah mempercayakan kebahagiaan ini padaku, meski aku merasa tidak layak." Setelah sah menjadi suami istri, Amir mendekati Raisa dan membungkuk sedikit sambil berkata pelan, "Mulai hari ini, jangan takut apapun. Di rumah ini, kau bukan pelayan. Kau keluargaku." Kalimat itu menghantam hati Raisa lebih kuat daripada apapun. Ia menahan tangis sambil mengangguk perlahan. Dan malam itu, ketika semua tamu pulang dan rumah kembali hening, Raisa duduk di samping suaminya. Lelaki yang dulu hanya ia pandangi dari kejauhan sebagai majikan. Kini ia berada di sisi Amir sebagai istri sah, dilindungi, dihormati, dan disayangi. Dalam keheningan yang syahdu, ia kembali merapalkan doa, kali ini dengan hati yang penuh haru. "Ya Allah, jagalah pernikahan ini. Jagalah suami yang kau titipkan padaku. Jadikan aku istri yang membawa kebaikan dalam hidupnya. Dan jika ada ujian dalam perjalanan kami nanti, kuatkan aku untuk menerimanya dengan ikhlas." Di malam itu, Raisa menyadari bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Setelah para tamu pulang dan rumah besar itu kembali sunyi, Raisa duduk di tepi ranjang dengan tangan yang dingin dan gemetar. Malam itu adalah malam pertama mereka sebagai suami istri, sesuatu yang sejak tadi telah membuatnya gugup setengah mati. Ia merasa kecil di ruangan yang begitu indah dan luas, penuh wangi dupa yang lembut dan cahaya lampu temaram yang memantulkan bayangan hangat di dinding. Ia memandangi gaun putih tipis yang dikenakannya, bukan gaun mewah, hanya pakaian sederhana yang dipilihkan nyonya rumah. Tapi meski sederhana, semua terasa jauh lebih besar dari dirinya. Di dadanya, ada debaran yang susah ia kendalikan. Seumur hidup, ia tidak pernah membayangkan dirinya berada dalam situasi seperti ini, di negeri yang jauh, bersama lelaki terhormat yang dulu hanya ia lihat dari kejauhan. Ia menarik napas panjang sambil menunduk, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Lindungi aku. Tenangkan hatiku." Pintu kamar kemudian diketuk pelan, dan Amir masuk dengan langkah hati-hati. Ia sudah berganti pakaian, mengenakan baju yang lebih santai, namun raut wajahnya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Ketika melihat Raisa yang duduk kaku seperti patung, Amir tersenyum tipis, seolah memahami ketegangan yang meliputi istrinya. Ia mendekati Raisa perlahan, lalu duduk di sampingnya, memberi jarak yang cukup agar Raisa tidak merasa tertekan. "Raisa," ucapnya lembut, "kau tidak perlu takut." Raisa menelan ludah. Saya tidak tahu bagaimana bersikap, Tuan." Amir menggeleng pelan. "Kau tidak perlu memanggilku Tuan lagi. Sekarang aku suamimu. Panggil saja Amir." Raisa menunduk. Wajahnya memanas karena malu. "Maaf, Amir." Amir tersenyum, lalu berkata sesuatu yang membuat Raisa terdiam lama. "Malam ini, kita tidak harus melakukan apapun yang membuatmu takut. Pernikahan bukan soal terburu-buru. Aku hanya ingin kau merasa aman." Kalimat itu membuat Raisa benar-benar menatap Amir, dan ia melihat tulusnya pandangan lelaki itu. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, hanya keteduhan.
Seolah ia sedang berbicara bukan pada seorang majikan kaya, tetapi pada seseorang yang benar-benar ingin menjaganya tanpa syarat. Untuk pertama kalinya, Raisa merasakan hawa hangat menyusup ke dadanya, meredakan sebagian besar ketegangannya. "Terima kasih," bisiknya nyaris tak terdengar. Amir kemudian menceritakan masa kecilnya, hal yang tidak pernah Raisa sangka seorang pria seperti Amir mau bagi. Ia bercerita tentang bagaimana ia tumbuh dengan banyak aturan, belajar banyak hal sejak kecil, dan sering merasa kesepian meski rumahnya selalu penuh orang. Ia juga bercerita tentang ibunya yang sangat ia cintai, dan betapa bersyukurnya ia melihat ibunya membaik berkat pertolongan Raisa. "Sejak hari itu," kata Amir pelan, "aku merasa Allah mempertemukan kita bukan tanpa alasan." Mendengar itu, Raisa merasakan matanya memanas. Ia tidak terbiasa mendengar kata-kata sedalam itu, apalagi dari seorang lelaki. Dengan suara sedikit bergetar, ia bertanya, "Kenapa saya, Amir? Ada banyak perempuan yang lebih pantas." Amir menatapnya lama, seolah sedang memilih kata yang tepat. "Karena hatimu bersih. Karena kau bekerja bukan untuk dipuji, tapi karena tanggung jawabmu. Dan karena setiap kali aku melihatmu, aku melihat ketulusan yang membuatku ingin menjadi manusia yang lebih baik." Kata-kata itu menghantam Raisa seperti gelombang lembut yang mematahkan benteng rasa rendah dirinya. Ia tidak pernah tahu bahwa seseorang bisa melihat nilai dirinya sedalam itu. Ia mengangkat wajah, dan untuk pertama kalinya mereka saling menatap tanpa rasa takut. Amir lalu mengulurkan tangannya perlahan, menunggu apakah Raisa akan menerimanya. Setelah ragu sejenak, Raisa meletakkan tangannya di atas tangan Amir. Sentuhan itu sederhana, tidak mengandung tekanan apapun, namun justru membuat dadanya bergetar hebat. Rasanya hangat, rasanya aman, rasanya benar. Dalam hati, ia memanjatkan doa lirih. "Ya Allah, terima kasih telah mempertemukan aku dengan seseorang yang memperlakukanku dengan hormat. Jika ini jalan yang kau pilihkan, maka bimbinglah aku agar mampu menjaganya." Malam itu tidak diisi dengan hal-hal yang sering ditakuti banyak perempuan. Tidak ada paksaan, tidak ada kesalahpahaman. Yang ada hanyalah dua orang asing yang perlahan saling mengenal dalam ikatan suci. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa depan, tentang keluarga Raisa di Madura, dan tentang harapan mereka masing-masing. Semakin lama mereka berbicara, semakin Raisa merasa bahwa ia tidak sedang menikahi seorang majikan, melainkan seorang lelaki yang selama ini menunggu kesempatan untuk mencintai dengan cara yang benar. Ketika akhirnya mereka berbaring, masih menjaga jarak, namun dalam kehangatan yang menenangkan, Raisa menutup mata sambil merapalkan doa penuh rasa syukur. Ia tidak pernah membayangkan malam pertamanya akan seperti ini, bukan tentang keberanian, bukan tentang ketegangan, melainkan tentang keteduhan yang membuatnya merasa dihargai sepenuhnya. Dan pada detik itu, Raisa tahu, cintanya kepada Amir telah mulai tumbuh, diam-diam, namun pasti. Pagi setelah malam pertama yang begitu tenang dan menghangatkan hati, Raisa bangun lebih awal seperti kebiasaannya. Ia masih belum terbiasa dengan perannya sebagai istri Amir. Ada rasa aneh saat ia melangkah di rumah itu, seakan semua sudut memandangnya dengan identitas baru yang belum sepenuhnya ia pahami. Ketika ia membuka tirai kamar, cahaya matahari Riyadh masuk dengan lembut, menyorot wajahnya yang masih menyimpan senyum malu dari percakapan panjang semalam. Ia menyentuh dadanya pelan. "Ya Allah, terima kasih karena malam itu bukan seperti ketakutanku," bisiknya dalam doa penuh rasa syukur. Ia menarik napas panjang lalu bersiap membantu di dapur seperti biasanya, meski kini statusnya bukan lagi pelayan. Namun sebelum ia sempat melangkah keluar kamar, seseorang mengetuk pintu. Seorang pelayan perempuan datang dengan sopan, menunduk sambil berkata, "Nyonya Raisa, Tuan Amir meminta Anda ke ruang barat setelah sarapan." Raisa mengangguk pelan, meski hatinya langsung berdebar. Permintaan khusus seperti itu membuatnya bertanya-tanya. Apa yang ingin Amir bicarakan? Apakah ia melakukan kesalahan? Apa ada adat yang ia langgar tanpa sengaja? Pikiran-pikiran itu berkecamuk sepanjang ia sarapan. Bahkan ketika Amir tersenyum padanya, Raisa hanya menjawab dengan senyum gugup, tidak mampu menebak maksud di balik tatapan suaminya itu.
Setelah sarapan selesai, Amir berdiri dan berkata dengan suara lembut, "Ikut aku, Raisa." Suaranya tenang, tetapi cukup membuat telapak tangan Raisa basah oleh keringat. Ia mengikuti Amir menyusuri koridor panjang rumah itu. Hatiku seperti mendengungkan pertanyaan panik. Ya Allah, apa yang akan terjadi? Apa aku siap? Mereka berhenti di depan sebuah pintu kayu besar di ujung rumah. Raisa tidak pernah masuk ke ruangan itu sebelumnya. Pintu itu selalu tertutup dan tidak pernah disentuh oleh para pelayan. Amir membuka kunci dengan hati-hati, lalu menoleh pada Raisa sambil tersenyum tipis. "Masuklah. Ada sesuatu yang ingin aku tunjukkan." Raisa melangkah masuk dengan ragu. Begitu pintu tertutup di belakang mereka, ruangan itu menyambutnya dengan cahaya hangat dan aroma lembut kayu cendana. Tapi yang membuat Raisa membeku bukan ruangan itu, melainkan apa yang ada di dalamnya. Di tengah ruangan, ada meja besar yang penuh dengan dokumen, map, dan kotak-kotak kecil berwarna emas. Raisa memandang sekeliling dengan bingung. "Ini apa, Amir?" Amir mendekati meja lalu mengambil sebuah map tipis, menyerahkannya kepada Raisa. "Buka," katanya lembut. Dengan tangan gemetar, Raisa membuka map itu. Dan saat melihat isi dokumen tersebut, napasnya langsung berhenti di tenggorokan. "Ini, rumah?" Suaranya nyaris tidak keluar. Amir mengangguk. "Rumah di Madura. Rumah itu kini resmi atas namamu." Raisa menutup mulutnya dengan tangan. Air mata langsung memenuhi matanya. Rumah itu bukan sembarang rumah. Itu adalah rumah yang selama ini hanya bisa ia impikan ketika melihat keluarga lain tinggal dengan nyaman. Sementara ia tidur di rumah bambu yang mulai lapuk. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap Amir dengan mata membesar, seolah tidak percaya seseorang memberinya hadiah sebesar itu. Namun kejutan itu belum selesai. Amir mengambil sebuah map lain. "Ini tabungan untuk pengobatan ayahmu. Aku sudah meminta orangku di Indonesia mengurus semua birokrasinya. Ayahmu bisa mendapat perawatan terbaik mulai bulan ini." Kali ini Raisa tidak sanggup menahan tangis. Ia langsung memejamkan mata dan menangis dalam-dalam. "Ya Allah, terima kasih, terima kasih." Bisiknya berulang kali dalam doa yang pecah oleh Ishak. Kakinya hampir goyah karena rasa haru yang begitu besar. Ia tidak pernah meminta semua itu. Bahkan dalam doa terbesarnya sekalipun, ia hanya meminta cukup agar ayahnya bisa berobat. Tapi lelaki di depannya memberi lebih dari yang pernah ia bayangkan. Amir lalu membuka kotak emas kecil di meja. Di dalamnya ada 3 lembar tiket. Raisa menatap dengan bingung. "Ini tiket pulang pergi untukmu kapanpun kau ingin menjenguk keluargamu," jelas Amir. "Kau tidak harus menunggu izin atau jadwal dari siapapun. Rumah ini, hidupku, semuanya terbuka untuk keluargamu." Raisa menutup wajahnya, menangis lebih keras. Ia merasa seperti sedang dibanjiri kebaikan yang tidak sanggup ia tampung. Ia bahkan merasa kecil dan tak pantas menerima semua itu. "Amir, kenapa kau melakukan ini? Aku tidak pernah meminta." Amir mendekat, menundukkan kepala agar sejajar dengan Raisa. "Karena kau istriku, Raisa. Dan karena Allah mempertemukan kita dengan cara yang tidak bisa aku abaikan. Kau datang ke rumah ini membawa ketulusan. Kau merawat ibuku seperti ibumu sendiri. Dan kau tidak pernah meminta balasan sedikit pun. Justru itulah alasan aku ingin memberikan semua ini padamu." Raisa menangis tanpa suara, merasakan dadanya dipenuhi rasa syukur yang begitu dalam. Namun kejutan terbesar belum selesai. Amir lalu memberikan satu dokumen terakhir. Sebuah izin tinggal permanen yang mengubah status Raisa sepenuhnya. "Ini membuatmu bukan lagi pekerja di negeri ini. Kau istri sah warga negara sini. Kau tinggal di sini bukan karena kontrak, tapi karena tempatmu memang di sampingku." Raisa terjatuh berlutut sambil memeluk dokumen itu, menangis terseduh-seduh. "Amir, ini terlalu besar. Aku tidak pantas." Amir segera meraih bahunya, membantu berdiri. "Raisa, kau pantas. Kau lebih daripada pantas. Dan jika ada yang mengatakan sebaliknya, maka aku sendiri yang akan berdiri melindungimu."
Dalam tangisan yang tidak berhenti, Raisa memejamkan mata dan merapalkan doa penuh rasa syukur. Ya Allah, ini hadiah terbesar dalam hidupku. Aku berjanji akan menjaga amanah ini dengan seluruh hatiku. Hari itu, Raisa memahami bahwa cinta Amir bukan hanya kata-kata lembut, tetapi tindakan nyata yang mengguncang hidupnya dari akar terdalam. Hari-hari setelah kejutan besar itu berjalan seperti mimpi yang belum sempat dipahami Raisa sepenuhnya. Ia bangun setiap pagi dengan hati yang penuh syukur, tetapi juga ketakutan baru yang tidak bisa ia sembunyikan. Menjadi istri Amir berarti hidupnya berubah bukan hanya dari segi status, tetapi dari setiap detail kecil yang mengelilinginya. Rumah besar itu kini bukan lagi tempat kerja, melainkan tempat tinggalnya. Para pelayan yang dulu menjadi rekan kerja kini harus memanggilnya dengan hormat. Nyonya rumah yang dulu menjadi majikan kini memanggilnya, "Anakku." Semua perubahan itu terlalu cepat, terlalu besar, membuat Raisa terkadang ingin menangis tanpa alasan. "Ya Allah, apakah aku mampu menjalani semua ini?" bisiknya dalam doa lirih setiap malam sebelum tidur. Ia merasa seperti berada di dunia baru yang indah namun penuh ujian terselubung. Tantangan pertama muncul ketika keluarga besar Amir berdatangan satu persatu untuk melihat perempuan sederhana dari Madura yang berhasil menikahi putra tunggal keluarga Al-Fahim. Tidak semua tatapan itu ramah. Ada yang tersenyum hangat, namun tidak sedikit pula yang menatap Raisa dengan curiga, atau bahkan meremehkan. Mereka menganggapnya terlalu biasa, terlalu asing, terlalu jauh dari standar keluarga terpandang. Beberapa perempuan berbicara dengan bahasa Arab cepat yang Raisa belum mengerti sepenuhnya, namun nada mereka jelas bernada merendahkan. Ada yang berkata Raisa terlalu muda, ada yang berbisik bahwa Raisa hanya mengincar harta, ada pula yang terang-terangan mempertanyakan keputusan Amir. Raisa hanya menunduk, menahan ember perasaan yang mulai penuh. Ia tidak ingin menjawab. Ia tidak ingin membalas. Ia hanya ingin menjaga martabat keluarga Amir dan dirinya sendiri. Dalam hati ia memohon, "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan lidahku terpancing. Jangan jatuhkan aku di hadapan orang-orang yang ingin melihatku gagal." Namun Amir tidak tinggal diam. Suatu sore, ketika ada sepupu jauh yang mengkritik latar belakang Raisa di depan keluarga besar, Amir berdiri dengan nada tegas yang jarang ia tunjukkan. "Hati-hati dengan kata-katamu," katanya datar namun penuh kekuatan. "Raisa adalah istriku. Jika kalian ingin menghormati aku, hormati juga dia." Suasana ruangan langsung hening. Semua orang terkejut karena Amir, yang biasanya lembut, berbicara setegas itu. Raisa menunduk, merasa campuran antara malu dan terharu. Ia tidak menduga Amir akan membelanya sedalam itu. Ketika mereka kembali ke kamar, Raisa memegang dadanya dan berkata pelan, "Amir, kau tidak perlu membelaku seperti itu." Amir menatapnya sambil tersenyum lembut. "Raisa, kau istriku. Siapapun yang merendahkanmu berarti merendahkan keputusan yang Allah takdirkan untukku. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Kata-kata itu kembali membuat Raisa menangis dalam diam. Ia merasa bukan hanya dilindungi, tetapi dihargai sebagai manusia sepenuhnya. Meski begitu, tantangan Raisa tidak berhenti pada keluarga besar. Ia juga harus belajar adat Arab yang jauh berbeda dari kebiasaannya di Madura. Cara duduk, cara menyajikan makanan, cara menjawab sapaan, hingga cara berbahasa. Ia belajar sedikit demi sedikit. Seringkali melakukan kesalahan kecil yang membuat pipinya memerah karena malu. Pernah suatu hari ia salah mengucapkan kata Arab dan membuat maknanya berubah lucu, sehingga beberapa pelayan menahan tawa. Raisa ikut tertawa meski gugup, lalu memohon pada Allah agar diberi ingatan yang kuat. Setiap malam, ia belajar dengan tekun, menghafal kata demi kata. Amir sering membantunya, duduk di sampingnya sambil menjelaskan arti atau memperbaiki lafalnya dengan sabar. "Tidak apa-apa kalau salah," kata Amir suatu malam. "Yang penting kau mau belajar." Raisa mengangguk, tersenyum malu. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, terima kasih telah menghadirkan seseorang yang membimbingku tanpa menghinaku." Tantangan lain adalah rasa rindu pada keluarganya di Madura. Meski kini ia memiliki izin untuk pulang kapan saja,
Hatinya tetap sering merasa hampa ketika mengingat rumah bambu yang dulu ia tinggali, jalan kecil penuh debu, suara ayam berkokok, dan tawa adik-adiknya. Setiap kali rasa rindu itu datang, Raisa menutup wajahnya dengan tangan dan merapalkan doa panjang, meminta Allah menjaga keluarganya dari jauh. Amir sering menemukan Raisa sedang menatap jendela dengan mata berkaca-kaca. "Raisa, kalau rindu, kita bisa pulang kapan saja," katanya lembut. Namun Raisa menggeleng. "Aku tidak bisa sering-sering pulang. Aku ingin menjadi istri yang baik di sini, mengurus rumah ini. Nanti kalau ayahku benar-benar sehat, baru aku pulang lebih lama." Amir meraih tangannya dan berkata, "Kau sudah menjadi istri yang baik sejak hari pertama kau masuk rumah ini." Kata-kata itu membuat Raisa kembali merasa kuat. Meski banyak tantangan, ada sesuatu yang tumbuh perlahan namun pasti. Rasa percaya. Raisa mulai percaya bahwa ia memiliki tempat di rumah itu. Ia mulai berani menyapa keluarga, mulai berbicara dengan pelayan yang dulu bekerja bersamanya, dan mulai merasa bahwa ia bukan lagi orang asing. Setiap malam, sebelum tidur, ia memanjatkan doa penuh rasa syukur. "Ya Allah, terima kasih karena Engkau mempertemukan aku dengan ujian yang juga membawa kebahagiaan. Jika Engkau menuliskan jalan ini untukku, maka izinkan aku menjalaninya dengan sabar, rendah hati, dan penuh cinta." Perlahan-lahan, Raisa menyadari satu hal, menjadi istri Amir bukan hanya tentang cinta, tetapi tentang belajar menjadi perempuan yang lebih kuat dari dirinya yang dulu. Hari itu akhirnya tiba. Setelah berminggu-minggu mempersiapkan segala sesuatu dengan hati berdebar, Raisa dan Amir bersiap kembali ke Madura. Bagi Raisa, perjalanan itu bukan sekadar pulang kampung. Perjalanan itu adalah kepulangan dalam wujud baru yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia pergi dulu sebagai seorang TKW yang penuh ketakutan dan harapan, dan kini ia pulang sebagai istri dari seorang lelaki Arab terpandang, membawa kebahagiaan yang tidak pernah berani ia impikan. Pagi hari itu, ketika ia mengenakan baju sederhana khas Madura yang sengaja ia simpan untuk momen ini, Raisa menatap dirinya di cermin dengan air mata yang berkilat. "Ya Allah, aku pulang membawa kehormatan yang selalu aku doakan," bisiknya dalam doa lirih. Amir yang masuk beberapa saat kemudian tersenyum melihat istrinya. "Kau terlihat cantik sekali, Raisa," ucapnya lembut. Raisa menunduk malu, hatinya penuh rasa syukur. Perjalanan dari Riyadh menuju Surabaya berjalan lancar. Tetapi jantung Raisa terus berdebar sepanjang waktu. Ia membayangkan wajah ibunya yang sudah lama tidak ia peluk, ayahnya yang sedang berjuang sehat kembali, adiknya yang pasti sudah tumbuh lebih tinggi, dan tetangga-tetangga yang dulu sering memberinya semangat saat ia hendak berangkat menjadi TKW. Ketika pesawat mendarat dan angin Indonesia menyapa kulitnya, Raisa menghirup napas dalam-dalam. Bau tanah, bau laut jauh di sana, bau rumah. Semuanya terasa seperti memanggil pulang bagian dari dirinya yang tertinggal. Amir menggenggam tangannya pelan, memberi kekuatan. "Kita sudah dekat," katanya. Raisa mengangguk sambil mengusap air matanya yang jatuh tanpa ia sadari. Setibanya mereka di kota, mobil yang menjemput melaju menuju desa kecil tempat keluarga Raisa tinggal. Semakin dekat dengan rumahnya, semakin Raisa merasa seluruh tubuhnya gemetar. Jalanan yang dulu ia lewati setiap hari kini tampak lebih kecil, lebih sederhana, tetapi justru membuat hatinya terasa hangat. Anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu sedang menjemur pakaian, dan suara ayam dari kejauhan membuat Raisa hampir menangis. Ketika mobil berhenti di depan rumah keluarganya, Raisa tidak menunggu sedetik pun. Ia langsung turun dan berlari kecil menuju pintu rumah bambu itu. Ibunya yang mendengar suara mobil keluar dari dapur, dan saat melihat Raisa berdiri di depannya, dunia seakan berhenti. "Raisa," enduk, "ini benar kamu?" Suara ibunya pecah. Raisa memeluk ibunya erat sekali, seolah memeluk semua rasa rindu yang ia tahan selama ini. "Ibu, Raisa pulang. Raisa pulang membawa kabar baik," ucapnya sambil menangis. Ibunya menangis dalam pelukannya. Tangannya gemetar meraba wajah Raisa yang kini tampak lebih dewasa, lebih tenang, namun tetap anak kecilnya yang dulu. Ketika Amir turun dari mobil, seluruh desa terdiam. Lelaki Arab dengan wajah tampan,
mengenakan pakaian rapi dan sopan, berdiri di depan rumah kecil itu sambil tersenyum. Anak-anak berhenti bermain. Para ibu-ibu keluar dari rumah. Bapak-bapak memandang dengan mata membesar. Seorang ibu berbisik pada tetangganya. "Iki sopo tu? Kok gantengnya kayak artis?" Yang lain membalas. "Aku dengar-dengar suaminya Raisa." Astagfirullah. Beneran tuh? Dalam hitungan menit, kabar itu menyebar ke seluruh kampung seperti angin badai. Raisa pulang dengan suami orang Arab. Suasana langsung geger. Orang-orang berdatangan, mengintip dari balik pagar, pura-pura lewat padahal ingin melihat lebih dekat. Tapi semua berubah menjadi hening haru saat Amir menunduk sopan kepada Ibu Raisa dan berkata dalam bahasa Indonesia yang ia hafal dengan susah payah. "Ibu, terima kasih telah melahirkan perempuan sebaik Raisa." Ibu Raisa menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kau jauh-jauh datang ke sini. Rumah kami sederhana, tidak ada apa-apa," katanya malu. Amir tersenyum lembut. "Yang saya cari bukan rumahnya, Bu, tapi keluarganya." Jawaban itu membuat Ibu Raisa menutup mulutnya, terharu sampai tidak mampu menahan air mata. Para tetangga yang mendengarnya ikut berlinang, terpukul oleh ketulusan yang tidak dibuat-buat dari seorang lelaki asing yang sejatinya tidak punya kewajiban untuk rendah hati seperti itu. Seorang bapak berbisik, "Subhanallah, ini baru lelaki baik. Gak sombong padahal jelas orang kaya." Ketika Raisa memperkenalkan Amir kepada ayahnya yang sedang duduk di kursi bambu, suasana berubah semakin haru. Ayah Raisa yang masih dalam pemulihan memandang Amir dengan mata yang lemah namun penuh rasa penasaran. Amir langsung berlutut di hadapan ayah Raisa, mencium tangannya dengan hormat sambil berkata, "Pak, terima kasih telah mengizinkan saya menikahi putri Bapak. Saya berjanji menjaga Raisa seumur hidup saya." Ayah Raisa meneteskan air mata. "Nak, aku hanya punya doa. Semoga Allah memberkahi rumah tangga kalian." Hari itu, halaman rumah Raisa menjadi tempat berkumpulnya hampir seluruh warga desa. Semua ingin melihat, ingin mengucapkan selamat, ingin merasakan sepotong kebahagiaan dari cerita Raisa yang seperti dongeng. Anak-anak mendekat dengan malu. Ibu-ibu memuji kelembutan Amir. Bapak-bapak menepuk bahu ayah Raisa dengan bangga. Raisa berdiri di tengah kerumunan, memegang tangan suaminya, sambil merapalkan doa dalam hatinya. "Ya Allah, terima kasih telah membawa aku kembali dengan kehormatan. Jadikan aku istri yang membahagiakan suamiku, dan anak yang membanggakan orang tuaku." Saat matahari turun di balik pohon kelapa, Raisa menyadari satu hal, pulang tidak pernah terasa semanis hari itu. Hari-hari setelah kepulangan mereka ke Madura menjadi momen yang tak pernah akan dilupakan Raisa seumur hidupnya. Desa yang dulu sunyi dan sederhana kini terasa seperti ruang yang dipenuhi cahaya baru. Tidak ada satupun hari berjalan tanpa ada tetangga yang datang sekadar mengucapkan selamat, membawa buah, atau menawarkan bantuan kecil. Namun di balik semua perhatian itu, Raisa justru merasa semakin rendah hati. Ia menghabiskan malam-malamnya merenung, memikirkan perjalanan panjang yang telah ia lalui, dari seorang gadis desa yang bekerja tanpa lelah, hingga menjadi istri seorang lelaki Arab yang memperlakukannya dengan hormat dan cinta. Dalam sujud panjang setiap malam, Raisa merapalkan doa yang sama berulang kali. "Ya Allah, jangan biarkan aku sombong. Jangan biarkan aku lupa dari mana aku berasal. Jadikan aku manusia yang membawa manfaat." Dan setiap kali ia mengangkat kepala dari sajadahnya, ada rasa tenang yang turun perlahan ke dadanya, seakan Allah mengelus lembut hatinya. Setelah beberapa minggu di Madura, Amir melihat bagaimana istrinya menyatu kembali dengan desa tempat ia dibesarkan. Ia melihat Raisa ikut membantu ibu-ibu memasak, duduk bercengkrama dengan tetangga, bahkan kadang mengajari anak-anak kecil membaca. Ada sesuatu yang berubah dalam diri Raisa. Ia bukan hanya membawa pulang cinta, tetapi ia membawa pulang harapan. Ketika Amir memutuskan untuk memperbaiki rumah orang tua Raisa, mengganti atap, memperkuat dinding, dan membangun kamar baru untuk ayahnya, seluruh desa kembali geger. Satu persatu warga datang membantu, mulai dari mengangkut kayu, mencampur semen, hingga memasak makanan untuk para lelaki yang bekerja. Raisa berdiri di depan rumah sambil tersenyum,
menyaksikan bagaimana cintanya kepada keluarga menyatukan begitu banyak orang. "Amir, kau membuat mereka bahagia," katanya pelan suatu sore. Amir menatap istrinya dengan penuh kasih. "Raisa, ini semua untukmu, untuk keluargamu. Aku ingin kau tahu bahwa aku tidak hanya menikah denganmu, tapi juga dengan dunia yang membesarkanmu." Ayah Raisa yang kesehatannya mulai membaik semakin sering duduk di beranda sambil menonton proses pembangunan rumah. Setiap kali melihat Amir lewat, ia tersenyum dan memanjatkan doa dalam hati. "Allah, Engkau tunjukkan padaku bahwa anakku tidak berjalan sendirian," gumamnya pelan. Ibu Raisa pun tampak lebih bahagia dari sebelumnya. Ia sering memeluk Raisa sambil berkata, "Enduk, aku selalu tahu Allah akan membawa yang baik dalam hidupmu. Tapi tidak pernah kubayangkan kebaikan sebesar ini." Raisa hanya tersenyum sambil menahan air mata. Ia merasa hatinya selalu penuh sejak kembali ke kampung halaman. Beberapa hari sebelum kembali ke Arab, Raisa memutuskan melakukan sesuatu yang telah lama ia impikan, membantu para perempuan di desanya yang membutuhkan. Ia berbicara pada Amir tentang membuka usaha kecil yang dikelola ibu-ibu setempat, usaha membuat kue, kerajinan tangan, dan makanan ringan khas Madura. Amir mendukung sepenuhnya. Ia membantu menyiapkan modal, menyediakan alat, bahkan mengatur agar beberapa produk bisa dijual kembali melalui kenalan bisnisnya di luar negeri. Ketika Raisa mengumumkan rencana itu kepada para perempuan desa, tangis haru pecah di mana-mana. "Raisa, kau pulang tidak hanya membawa bahagia, tapi juga membawa jalan rezeki untuk kami semua," kata salah satu ibu sambil memeluknya erat. Raisa hanya mampu menunduk sambil menahan getaran di dadanya. "Ini bukan dari aku. Ini dari Allah. Aku hanya perantara," jawabnya dengan suara lembut. Hari terakhir di Madura, Raisa duduk di pinggir pantai kecil yang tidak jauh dari rumahnya. Angin berhembus pelan, membawa aroma laut yang sejak kecil ia kenal. Amir duduk di sampingnya, menggenggam tangannya. "Kau terlihat damai," kata Amir. Raisa tersenyum lembut. "Tempat ini menyimpan seluruh hidupku, Amir. Tapi sekarang aku punya 2 rumah, di sini, dan di tempat kita tinggal nanti." Amir memandang istrinya penuh kagum. "Raisa, kau membuatku melihat dunia dengan cara berbeda. Kau mengajariku arti kesederhanaan, arti syukur, dan arti pulang." Raisa menoleh. Matanya berkilat oleh air mata yang tidak jatuh. "Dan kau mengajariku arti cinta yang tidak pernah aku kenal sebelumnya." Sebelum meninggalkan desa, Raisa memeluk kedua orang tuanya lama sekali. Ia memohon restu, lalu memanjatkan doa terakhir di halaman rumah yang telah dibangun ulang. "Ya Allah, aku berangkat lagi, tapi hatiku akan selalu pulang ke sini. Jaga keluargaku, jaga suamiku, dan jaga cinta yang kau titipkan dalam perjalanan panjang ini." Ketika mobil melaju meninggalkan desa, Raisa melihat wajah-wajah yang ia cintai dari jendela, mengecil perlahan seiring jarak yang bertambah. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak merasa sedih. Ia merasa utuh. Ia merasa pulang bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali dalam bentuk kebahagiaan yang Allah lipat gandakan tanpa ia minta. Hari itu, Raisa menyadari satu hal yang paling penting. Bahagia bukan berarti melupakan asal-usul, tetapi pulang dengan membawa kebaikan untuk membesarkan mereka yang pernah membesarkan kita.